Halo, assalamualaikum Bunda, apa kabarnya? Masih bersama Dapur Mam Desi. Dan untuk episode kali ini kita akan menganggarkan budget Rp10.000. Apakah cukup untuk satu kali makan 3 orang? Oke, kita akan review dan Bunda tetap stay tune di sini ya. Baik, di sini saya sudah membeli wortel dengan harga Rp1.000 dan juga telur seharga Rp2.500 untuk 2 butir karena seperempatnya harganya Rp5.000. Jadi untuk 2 butir itu Rp2.500 ya. Untuk bumbu-bumbu semuanya totalnya Rp1.500. Ada tomat, cabai keriting, bawang merah dan bawang putih. Ini saya beli semua harganya Rp1.500 untuk bumbu. Oke, dan juga ini buncis seharga Rp1.000. Oke, dan ini adalah pindang tongkol. Pindang tongkol ini satu bungkusnya saya beli dengan harga Rp4.000. Pindang tongkol ini kesukaan saya ya Bunda. Apalagi kalau dimakan dengan nasi hangat, menambah nafsu makan pokoknya. Nah, semua bahan ini totalnya saya beli dengan harga Rp10.000. Kita akan memasaknya untuk 3 porsi atau untuk 3 orang satu kali makan ya Bunda. Tapi sebelumnya kita akan mencuci dulu bahan-bahannya supaya terhindar dari kuman-kuman ya dan penyakit-penyakit, supaya apa yang kita masak ini lebih bersih, lebih steril. Selain memperhatikan budget pengeluaran, kita juga harus mempertimbangkan nilai gizi sumber makanan yang akan kita makan. Dan menurut saya bahan-bahan yang tadi sudah saya beli itu sudah memenuhi kriteria gizi yang kita butuhkan. Baik, sebelumnya kita akan memotong-motong wortel terlebih dahulu. Kita potong serong seperti ini. Lalu kemudian kita potong juga buncis ya. Buncis kita potong serong seperti halnya wortel. Karena kita akan menumis buncis dan wortel, kita akan jadikan masakan capcay ya. Nah, kita potong seperti ini aja. Serong-serong memanjang. Ini harga Rp1.000, lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk bumbunya, oke, kita iris-iris dulu bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Karena bawang merah ini bentuknya besar, jadi untuk bumbu saya akan membaginya 3 bagian ya teman-teman. Tapi kita iris-iris dulu semuanya. Bawang merahnya kita iris-iris semuanya. Baik, setelah kita iris bawang merah tipis-tipis, kita juga akan mengiris bawang putih. Nah, bawang putih ini kita iris secara halus ya. Kita iris halus semua bawang putih. Ini ada 1 siung bawang putih. Nah, diiris halus. Lalu tomat. Ini semua bumbu sudah kita potong dan kita iris halus. Setelah itu cabai keritingnya akan kita haluskan ya. Kita ambil beberapa potong cabai keriting. Lalu kita ambil sebagian bawang merah dan bawang putih ya. Dan juga tomat kita haluskan. Jadi bumbunya kita bagi-bagi ya teman-teman untuk 3 masakan. Lalu kita pecahkan 2 butir telur di dalam mangkuk dan kita tambahkan bawang merah sedikit saja. Nah, karena tadi bawang merahnya besar, jadi kita bisa bagi-bagi ya. Dan ada 1 cabai keriting. Sisa 1 buah cabai keriting kita iris-iris kecil. Tambahkan sedikit garam. Setelah itu kita kocok lepas sampai semuanya tercampur. Kita panaskan minyak. Lalu kita dadar telurnya.
Kita tunggu sampai warnanya kecoklatan. Setelah itu kita balik ya, balik terlebih dahulu. Lalu digulung. Sebelum kering kita gulung saja seperti ini. Lalu kita akan menunggu sampai warnanya coklat ya. Sampai warnanya golden brown. Kalau saya sih senangnya telurnya sedikit kering. Oke, kita bagi untuk 3 bagian. Ini cukup ya, 2 butir telur kita bagi atau kita potong untuk 3 bagian seperti ini. Nah, menurut saya ini warnanya sudah pas, jadi siap untuk disajikan. Dadar telur untuk 3 orang. Ini adalah menu pertama kita, dadar telur. Oke, dan kita akan memasak selanjutnya. Kita tumis terlebih dahulu bawang putih sampai warnanya sedikit kecoklatan, lalu masukkan bawang merah. Setelah tercium aroma wangi, kita masukkan juga tomat. Lalu kita masukkan wortel. Ini tekstur yang lebih keras dulu ya. Karena kalau buncis itu tidak memakan waktu yang lama untuk mematangkannya. Jadi kita masukkan wortel terlebih dahulu. Kita tambahkan sedikit air dan tunggu sampai wortelnya empuk, sampai airnya mendidih. Setelah itu kita masukkan buncis. Nah, kita tunggu sampai matang. Tapi sebelumnya kita beri dulu bumbu atau penyedap. Boleh memakai kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur. Oke, kita tunggu sampai matang, kurang lebih 3-5 menit. Nah, ini dia menu kedua kita, capcay buncis wortel. Baik, selanjutnya kita akan menggoreng pindang tongkol. Tapi hati-hati ya, kita dalam menggoreng pindang tongkol harus menutup wajan atau katel. Nah, ini dia hasilnya setelah saya goreng. Sedikit kering ya, karena saya menyukai tongkol yang digoreng kering ya. Lebih crunchy kalau menurut saya. Itu tergantung selera ya teman-teman. Lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita akan membuat balado tongkol. Nah, tambahkan penyedap rasa. Lalu sedikit gula, sekitar 1 sendok teh gula, dan juga sedikit air. Nah, kita masukkan juga pindang tongkolnya. Kita tunggu sampai airnya mendidih dan sedikit kering. Nah, kalau sudah kering seperti ini, bumbu sudah meresap, siap kita sajikan balado tongkol untuk menu yang ketiga. Nah, ini dia hasil masakan saya untuk hari ini. Komplit ya, ada balado tongkol, lalu ada capcay buncis wortel, ada telur dadar. Ini semuanya budgetnya hanya Rp10.000 saja teman-teman. Untuk 3 orang atau untuk 3 porsi. Ditambah dengan nasi hangat, menambah cita rasa atau menambah nafsu makan kita ya. Meskipun menunya sederhana, tapi memenuhi nilai gizi ya. Ada sayurnya, lalu ada sumber proteinnya, yaitu berasal dari telur dan tongkol. Oke bunda, selamat mencoba di rumah. Bunda-bunda tetap semangat dalam memanage keuangan untuk berbelanja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.